Anda ditugasi setelah ini untuk monggo. The stage is yours. Oke. Diem lu. Oke ya. 9 tahun lalu ada panggung lebih panjang dari panggung ini di Senayan, warnanya merah. Ada orang di atas karpet merah itu dengan baju putih, dia jalan memberi harapan. Maka oleh majalah Times dieluk-elukkan, dunia mengeluk-elukkan. Tetapi ujian kepemimpinan bukan ketika dia keluar dari panggung. Sama seperti Peragawati, kalau dia keluar dari panggung itu langkah biasa, catwalking. Ujian seorang Peragawati ketika dia ada di ujung panggung dan dia melakukan U-turn. Itu momen ujian bagi seseorang. Dia bisa sukses keluar dari panggung dengan kamera, tapi begitu di panggung dia pakai high heel, stiletto, hak tinggi, tiba-tiba high heelnya patah, maka dia pincang. Saya pakai baju putih, Caimin pakai baju putih, Anies pakai baju putih, ada di panggung hijau. Apa bedanya baju putih saya, baju putih Imin, baju putih Anies dengan baju putih yang dipakai oleh seseorang selama 9 tahun? Ada orang pakai baju putih selama 9 tahun. Baju putih dicuci tiap hari bersih, tapi hatinya kotor. Sekarang orang yang sama masih pakai baju putih, tapi putihnya putih pucat, putih ketakutan namanya itu. Bukan putih cahaya. Kita mau bikin perubahan supaya kita ubah. Putih itu mesti putih yang bercahaya, bukan putih karena ketakutan. Itu namanya pale. Pucat, putih pucat. Nah tadi teman-teman mahasiswa memperlihatkan satu upaya untuk mengucapkan tidak pada Cak Imin dan Anies. Anda lakukan pertanyaan yang betul-betul ketat. Anda tadi menggeleng pada mereka berdua. Dan tugas universitas adalah menggeleng, bukan manggut-manggut. Yang manggut-manggut itu turunan dinasti. Jadi saya percaya bahwa hari ini bangkit sebuah generasi, yaitu generasi yang menggeleng. Menggeleng pada kekuasaan, menggeleng pada oligarki. Lagu Anda tadi, lagu para mahasiswa, Anda diminta untuk mengucapkan peradaban demi mereka yang ada di simpang jalan dan bingung mencari arah. Lagu kalian. Pertanyaan saya, Anda harus ada tetap di jalan kebenaran. Bahkan ketika Cak Imin dan Anies jadi presiden, Anda harus tetap menggeleng. Itu fungsi intelektual. Tapi Anda harus hati-hati. Menggeleng artinya menggerakkan kepala kiri kanan. Menggeleng. Tapi ada juga menggeleng yang tidak mengeluarkan pikiran. Namanya pelangak-pelongok. Jadi Anda mesti bedakan, menggeleng artinya upaya mengeluarkan pikiran. Pelangak-pelongok karena justru tidak punya pikiran. Itu bedanya tuh. Jadi teman-teman di sini saya mengulas apa yang diucapkan tadi. Bahwa dua pasangan ini berupaya untuk bicara di tingkat paradigma, tingkat value, tingkat ide besar tuh. Itu yang kita perlu. Tanpa paradigma tidak ada proyek, tidak ada keputusan konseptual. Jadi mulailah mengkritik paradigm. Dan saya percaya bahwa satu waktu Anda akan lihat apa yang dia ucapkan nanti, mereka ucapkan nanti di minggu pertama, minggu kedua. Dan Anda siap-siap turun ke jalan untuk demo mereka nanti.
Di situ kejujuran diawali. Jadi sekali lagi, saya percaya bahwa kumpulan kita hari ini adalah kumpulan akal pikiran. Anda bayangkan 2 hari lalu ada kumpulan yang 300 kali lebih banyak dari ini di Senayan, namanya Abdesi. Anda juga Abdesi, Asosiasi Pemikir Demokrasi. Abdesi di sana aparat pengabdi istana, beda. Jadi pastikan bahwa Anda bukan pemuja kekuasaan. Anda ucapkan kritik, dan kritik itu yang akan mendefinisikan Anda sebagai warga negara atau sebagai warga dinasti. Ini pesan saya, karena saya bagian dari teman-teman. Upaya untuk merawat demokrasi itu bukan cuma butuh kekuatan partai, tapi kekuatan intelektual. Demokrasi itu adalah pikiran yang diucapkan melalui pemilu. Demokrasi adalah kekuasaan otak melalui kekuasaan rakyat. Jadi mereka yang tidak bisa berpikir seharusnya tidak boleh dipilih. Nah, teman-teman di sini kita percepat pembicaraan ini. Saya hanya membuat kesimpulan dan Anda lanjutkan pertanyaan pada 2 bakal pemimpin ini. Semoga hari ini kita pastikan bahwa terbit keputusan untuk memulai perubahan. Dan sekali perubahan itu dimulai, tidak mungkin ada yang mampu mencegahnya. Kita ingin supaya satu waktu nanti panggung ini akan Anda lalui masing-masing. Kita ingin kendalikan ambisi-ambisi kekuasaan yang hari-hari ini hanya diatur melalui kaleng kongguan. Kita ingin ada generasi emas. Kita ingin semua kita mampu untuk mengucapkan keadilan. Kita ingin ada bagian yang kita tetapkan sebagai tujuan bernegara. Surabaya diingat sebagai kota perjuangan. Bung Karno belajar di sini. Semua ideologi dimulai dari Surabaya. Bung Karno belajar tentang nasionalisme di sini. Islam, Kartosuwiryo belajar tentang negara Islam di sini. Hatta berupaya untuk menghasilkan demokrasi dengan basis koperasi. Jadi sebetulnya Surabaya ini surplus pikiran. Nah, kita ingin surplus itu kita pelihara baik-baik. Dari Surabaya juga diucapkan Hari Pahlawan. Bung Karno mengutip pikiran-pikiran dunia karena belajar di Surabaya melalui kursus-kursus dari Haji Omar Said Cokroaminoto. Nah, kita belajar tentang ide. Suatu waktu Bung Karno bilang, beri saya 10 pemuda dan saya guncang dunia. Itu kata Presiden Soekarno. Apa kata Presiden Jokowi? Saya kirim 1 pemuda, saya jadikan dia wapres. Nah, saya ingin pemuda-pemuda Surabaya menghalangi politik dinasti yang makin menjadi-jadi. Terima kasih.